Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Fitriana. Saya jadi Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Usada Semarang. NIM 2002023. Dosen pengampu Bapak Andi Maulana, SPD MPD. Saya akan mempresentasikan tentang keterampilan membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Kegiatan membaca memiliki peranan sosial amat penting dalam kehidupan manusia sepanjang masa, karena melalui kegiatan membaca, pembaca akan memperoleh pesan informasi yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, serta memahami makna bacaan. Keterkaitan keterampilan membaca dengan keterampilan yang lain. Keterkaitan keterampilan membaca dengan menulis. Keterampilan membaca memiliki keterkaitan dengan keterampilan menulis. Kemampuan membaca diperlakukan untuk dapat memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sedangkan kemampuan menulis adalah suatu proses merangkai, menyusun, dan mencatat hasil pikiran individu dalam bahasa tulis. Menulis berarti menyajikan kembali informasi kepada masyarakat luas, dan informasi ini diperoleh melalui kegiatan membaca. Keterkaitan keterampilan membaca dan berbicara. Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Keterampilan membaca yang dimiliki seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan keterampilannya dalam berbicara. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka semakin banyak pula informasi yang dapat kita sampaikan. Jenis-jenis membaca. 1. Membaca permulaan. Membaca permulaan ialah kegiatan membaca yang mampu melafalkan huruf dengan benar dan memperoleh informasi. 2. Membaca lanjut. Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang dapat dilakukan apabila pembaca sudah bisa membaca teknik atau membaca permulaan. Dari segi pelaksanaannya, membaca dikelompokkan menjadi dua, yakni membaca nyaring dan membaca dalam hati atau membaca sunyi. Membaca nyaring merupakan proses membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat, sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Membaca nyaring atau membaca bersuara terdiri atas membaca teknik dan membaca estetik. Keduanya mementingkan kelancaran dan kebenaran pengucapan kata, suara yang jelas dan fasih, intonasi, dan jeda yang tepat, pemahaman makna, serta penyampaian yang hidup dan komunikatif. Membaca teknik. Membaca teknik mementingkan kebenaran pelafalan serta meningkatkan tingkat pemahaman pembaca terhadap materi-materi ilmiah. Membaca estetik berorientasi pada ketajaman perasaan, menikmati keindahan karya sastra. Membaca estetis sering dipraktikkan dalam lomba poetry reading, pembacaan puisi, pembacaan cerpen, naskah drama, dan terjemahan kitab suci. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dalam batin saja. Mata atau pandangan kita menyusuri untaian kata dari kiri ke kanan untuk huruf Latin, huruf Arab, dan sebaliknya. Dari atas ke bawah, tanpa mulut berkomat kamit, membaca dalam hati bersifat personal, karena manfaat langsungnya hanya bisa dinikmati oleh sang pembaca. Membaca dalam hati terdiri atas membaca intensif, membaca ekstensif, membaca kritis, membaca kreatif, membaca cepat, dan membaca apresiatif. Aplikasi keterampilan membaca dalam pembelajaran. 1. Metode EJA. Metode EJA adalah awal dalam pembelajaran membaca yang pengajarannya dimulai dengan pengenalan huruf-huruf secara alfabetis. Pengajarannya dimulai dengan pengenalan huruf alfabetis untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Proses selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. 2. Metode bunyi. Prinsip dasar dari proses pembelajaran dalam metode bunyi tidak jauh berbeda dengan metode EJA atau abjad. 3. Metode suku kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bibu, bebo, dan seterusnya. Kemudian, suku-suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. 4. Metode kata. Metode kata adalah metode yang menjadikan kata sebagai dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. 5. Metode global. Metode global adalah metode dalam pengajaran bahasa untuk mengajarkan pembaca dan menulis permulaan dengan menyajikan satuan bahasa secara utuh dan menyeluruh, sehingga siswa dapat mengenal dan menyalinnya secara keseluruhan, misalnya memperkenalkan gambar. Skip dise. Pada kesempatan kali ini,
saya akan membacakan cara membaca hasil pemeriksaan visus mata. Pemeriksaan visus mata atau pemeriksaan tajam penglihatan mata. Pemeriksaan tajam penglihatan ini menggunakan standar pemeriksaan kartu Snellen, yaitu suatu tes tajam penglihatan dengan menggunakan rangkaian huruf dari ukuran besar sampai ukuran kecil yang diletakkan pada jarak sekitar 6 meter. Bila pemeriksa menunjukkan huruf yang harus dilihat oleh orang yang diperiksa, maka orang yang diperiksa harus menyebutkan secara tepat huruf yang ditunjuk. Bila didapatkan satu deret pada Snellen chart tidak dapat disebutkan, maka hal ini menunjukkan nilai tajam penglihatan sudah mulai menurun pada deret itu, sehingga pemeriksa menilai tajam penglihatan deret terakhir yang dapat dilihat oleh orang yang diperiksa. Pada sisi deret huruf, Anda akan melihat angka-angka yang mengiringi deret huruf. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang diperiksa dapat melihat huruf Snellen pada jarak 5 meter seperti orang yang normal. Contoh, soal. Saya dari MCU, membuat surat kesehatan untuk keperluan mendaftar Polri. Lalu, saya mendapat catatan VOD 5/6 dan VOS 5/5 atau normal pada mata. Yang saya tanyakan, VOD 5/6 itu termasuk minus berapa? Jawabannya adalah, didapatkan hasil pemeriksaan tajam penglihatan mata kiri adalah normal 5/5, sedangkan tajam penglihatan mata kanan Anda adalah 5/6. Orang yang diperiksa dapat melihat huruf Snellen pada jarak 5 meter seperti orang yang normal. Sedangkan, untuk mata kanan Anda dapat melihat huruf dengan jarak 5 meter, sedangkan orang normal dapat melihatnya pada jarak 6 meter. Bila dikonversi pada nilai minus desimal, maka nilai minus untuk mata kanan Anda dapat berkisar minus 0,5 dioptri, atau kekuatan lensa, di mana peresapan kacamata dengan nilai dioptri menunjukkan seberapa jauh mata Anda dapat fokus terhadap benda dan berapa kekuatan lensa yang dibutuhkan.